وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan bahas secara singkat ya eh, masalah atau murojaah materi tauhid. Pertama, larangan mencela angin ya teman-teman sekalian. Kita tahu kenapa apa hubungannya dengan masalah tauhid? Kenapa dimasukkan pembahasan larangan mencela angin ke pembahasan masalah tauhid? Karena angin adalah makhluk Allah. Jadi angin itu tunduk sekali gitu ya dengan perintah Allah. Jadi kalau kita mencela angin, seakan-akan kita mencela yang memerintahnya gitu ya. Jadi ini hubungannya. Dan kalau kita mencela Allah, tentu ini merusak tauhid kita ya. Kita harusnya kalau kita mentauhidkan Allah, kita perlu untuk memujinya, kita perlu menghilangkan segala aib dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita celak karena mungkin ada yang kurang sreg dengan hasil atau efek dari keberadaan angin itu, akhirnya ya kita seakan-akan mencela Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ini mengotori iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalilnya ada ya, Rasul sendiri langsung ngomong ya, janganlah kamu mencaci maki angin apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Jadi ini kalau bisa hafal Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi kita jalan atau di rumah atau di tempat tertentu yang anginnya sedang begitu kencang ya, yang kita khawatirkan ada hal yang kurang nyaman gitu yang akan terjadi. Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa nas'aluka ya pada khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Ya, atau ada yang mengatakan wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Jadi intinya adalah kita minta kebaikan dan berlindung dari keburukan angin tersebut ya. Angin itu kalau lagi sepoi-sepoi orang seneng gitu ya, dia berguduk gitu ya, nyaman gitu. Dan akhirnya ya pujian tuh mudah gitu keluar ya, senang gitu ya. Kalau begitu berubah, maka ini bagian menjadi seakan-akan kesengsaraan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hukum mencela ini kita ingat hukum mencela massa ya. Massa juga sama, massa itu adalah space atau bukan tempat, tapi apa ya, kalau kita sederhanakan ini memang tempat terjadi sesuatu itu massa itu ya. Nah, ini kalau mencela itu tidak like itu karena massa juga dia tidak punya wewenang sendiri gitu ya. Kalau dalam orang-orang musyrik itu kan wama yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang menghancurkan kami kecuali dahar atau masa. Jadi kalau ada orang fokus kepada ini semua tergantung masanya gitu ya. Nanti kita lihat saja masa depannya gitu gimana gitu ya. Masa yang akan mengendalikan gitu ya. Emang secara doa sih kayaknya betul-betul masa ya. Kayaknya masa gitu ya. Kayaknya gitu ya. Antum perhatikan ya, antum di masjid antum, masjid kampung antum. Nggak ada yang berubah. Dulu lantainya sama, temboknya sama, atapnya sama, tapi orangnya beda. Tahun yang lalu masih misalnya ada 10 jamaah, tahun ini ada tinggal 8 jamaah. Misalnya karena ada yang meninggal dunia misalnya. Jadi seakan-akan Mas antum juga sama, antum lihat foto keluarga nih, foto keluarga 10 tahun yang lalu misalnya, Idul Fitri. Ini rumahnya sama, tapi kenapa sekarang orang itu ada, sekarang dulu ada, sekarang nggak ada gitu. Sekarang kan hanya masa saja gitu. Ya gara-gara masanya beda, jadi ini yang menjadi beda gitu ya. Antum coba ada cek deh teman-teman sekalian. Antum lihat Facebook teman-teman yang sudah wafat atau mendahului kita, gitu ya. Kan sekarang kan masih ada gitu ya. Orangnya seger gitu ya. Tapi sekarang nggak ada. Yang beda kan apa masanya. Makanya orang-orang musyrik itu logis sekali ketika dia mengatakan tidak ada yang menghancurkan kecuali masa saja gitu.
Untuk lihat videonya Pak Soekarno misalnya, ya Pak Soekarno ketika apa namanya proklamasi misalnya. Sekarang kan orangnya ini bedakan apa? Dulu tahun 45, sekarang 2023, itu aja yang bedakan itu. Kalau untuk pergi ke sana juga masih ada tempatnya gitu kan. Itu bedakan masa gitu. Makanya jadi tipuan gitu. Mereka mencela masa juga nggak boleh gitu ya. Ya, jadi eh, yang pantas dicela adalah kegiatan dan perbuatan manusia. Kalau ini masalah maksiat ya tentu kegiatan dan perbuatan manusia yang dicela ya. Jika seorang mencela masa berarti ia mencela pengatur dan pencipta masa tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Nah, sekarang kembali kepada angin. Angin itu ada fungsi dan hikmahnya ya. Di antara adalah sebagai rahmat bagi manusia. Ya. Allah mengabarkan bahwa angin berfungsi untuk mengawinkan serbu sari dari putih dan serbu sari ya. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan Al-Hijr ayat 22. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 57, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya. Jadi kan angin juga sebagai mukaddimah sebelum datangnya hujan. Jadi kalau ada angin berarti kemungkinan lagi hujan. Ya. Apalagi sekarang ya, tidak sedikit orang terkena heat stroke. Heat stroke apa ya stroke? Heat stroke. Panas, serangan panas. Ya. Atau meninggal dunia. Ya. Jadi kalau orang terkena heat stroke 40 menit, 45 menit, dia kalau nggak meninggal ya ada fungsi apa namanya vitalnya yang akan rusak. Ya. Atau naik motor nih, touring. Sekarang kan lagi panas banget ya. Kemudian ditahan aja itu bisa bahaya gitu ya. Makanya kan di jamaah haji yang di Madinah ada yang meninggal gitu ya. Karena apa namanya saking sangat panasnya gitu ya. Sangat panasnya. Jadi belum haji mulai tapi ya emang Allah takdirkan tapi pahala sih dapat gitu ya. Pahala dapat semua apa yang emang Allah takdirkan ya nggak selesai gitu ya. Sampai haji selesai gitu. Sekarang bulan Dzulqa'dah baru mulai masih lumayan tuh ya. Intinya adalah hujan ini penting bagi kita ya. Angin itu kan sangat-sangat diharapkan. Oh, ntar lagi hujan nih. Uh, Kemudian seakan-akan rahmat datang. Ya, gitu. Kemudian Allah kuasakan angin kepada Nabi Sulaiman. Nah ini gimana caranya kok bisa? Ya ini nggak bisa gimana logikanya? Oke ada istilahnya naik karpet terbang. Itu karpetnya dia terbangnya di bawah angin. Gitu. Tahu nggak masalah? Karpetnya bukan nggak punya kuasa sendiri, mungkin dia terbang karena ada angin yang masuk ngangkat gitu kan. Sekuat apa angin itu berapa mph? Nah, supaya bisa ngangkat suatu barang. Nah, kalau di planet lain di Indonesia kan masih mendingan. Kalau di planet lain kalau saya nggak salah ingat di tata surya kita di mana di um, Venus atau mana itu yang sampai uh, bisa apa namanya ratusan kilometer per jam ya maka itu ngeri sekali ya maka kok bisa beda planet kita bumi ini dengan planet sekitar jadi itu menunjukkan bahwa memang ini bukan random gitu kalau orang-orang barat yang nggak percaya Tuhan kan random ya terserah alam itu gimana gitu padahal memang Allah menentukan bahwa ini yang jadikan sebagai tempat yang layak manusia kemarin kuasa kita jadi Nabi Sulaiman uh, itu angin jadi Nabi Sulaiman memerintah angin ya masa ini dikehendaki kemudian Allah menjadikan angin sebagai tentaranya seperti kaum Ad ya kaum Ad itu yang apa namanya mengatakan man asyaddu minna quwwah siapa yang lebih kuat daripada kami saking kuatnya mereka punya rumah yang apa namanya tatanannya itu sangat bagus ya jadi batu-batunya kuat pondasinya kuat maka mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami gitu ya maka Allah nggak mengatakan ya saya lebih kuat enggak tapi Allah mengatakan bahwasanya ya, apakah yang menciptakan itu lebih kuat? Ya, tentu saja yang menciptakan itu lebih kuat. Maksudnya Allah yang menciptakan mereka. Ya, kalau sekarang mungkin ya orang dulu karena dia nggak tahu nggak ngerti luar angkasa kali. Ya. Kalau dia mengerti luar angkasa dia kan tahu ternyata kecil sekali saya gitu ya. Tapi kalau orang itu kan alam ini seakan-akan satu aja gitu. Bumi yang tempat dia berada. Nah, maka Tuhannya pun juga tak besar juga gitu menurut dia. Padahal ya kalau itu kan karena keterbatasan ilmu ya manusia sehingga dia sombong. Maka apa yang dilakukan Allah? Allah kirim angin itu sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma surat Al-Haqqah. 7 malam 8 hari. Masya Allah. Terus gitu. Ya, 7 malam 8 hari. Diangkat itu orang-orang kaum Ad itu
kemudian dihempaskan ke tanah, meringkuk mereka. Masya Allah, 7 malam ya, ya 7 malam 8 hari. Ya, sekian jam aja udah hancur Poranda ini 7 malam. Nah, saya kan ini menjadikan sebagai tentara Allah gitu. Nah, doa ketika angin kencang nih teman-teman sekalian. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini yang paling pendek ya. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Allahumma inna as'aluka min khairi hadi. Ini yang sama tadi ya, min khairi hadiri wa khairi ma'afiyah wa khairi ma'umirat. Wa na'udzubika min syarri hadiri wa syarri ma'afiyah wa syarri ma'umirat. Ya. Nah, ini ringkasannya begini ya teman sekalian ya. Ada angin kencang, ada angin sepoi-sepoi. Angin kencang saat angin kencang itu berhembus, kita dianjurkan untuk apa? Banyak berdoa mohon perlindungan. Yang dilarang itu apa? Kita dilarang sengaja atau tidak sengaja mencela angin. Ya, saat angin kencang itu hilang, dan ini hukumnya haram. Kalau lebih parah itu, mencela angin dengan tujuan untuk mencela Allah, maka ini kafir. Nah, ini misalnya, kok bisa begini sih? Sudah susah hidupnya kena angin pula gitu ya. Ya, maksudnya kan terbang-terbang tuh. Atap-atap tuh. Antum pernah lihat nggak tuh? Angin apa itu? Oh iya. Udah mulai ya. Di Indonesia juga pernah ada. Ya. Yang puting-puting ya. Itu kan maksudnya yang kena itu kan yang seng-seng gitu kan. Ini udah susah hidupnya masih diangkat juga gitu ya. Jadi mikirnya kenapa begini? Nasibnya susah sekali gitu. Kebelangsa sekali. Aku kebelangsa. Nasib saya kebelangsa sekali. Nah itu kan nasibnya. Jadi siapa yang menentukan nasibnya gitu? Ini itu. Ya. Ini bahaya ya. Kemudian diperbolehkan dalam menghabarkan. Kalau kita cerita, oh tadi saya lewat Pajajaran, anginnya kenceng sekali. Ya, ada yang timpa pohon misalnya. Ya, menghabarkan saja. Makanya harus hati-hati, nggak apa-apa. Bukan dalam rangka mencela gitu ya. Hati-hati. Kayak kemarin nanti ya, itu ya. Kapan tuh kena? Ada orang kena tuh ya. Di Pajajaran tuh di mana tuh? Meninggal ya? Mau tahu apa tuh? Ada yang pernah kena tuh yang di berita. Bogor. Pohon pembangkar angin. Ya. Dan itu nasib-nasiban gitu ya. Ada yang nggak kena, ada yang kena gitu ya. Memang Allah berikan gitu ya, meninggal dunia. Nah, di sini pembahasan berpingat kepada larangan berprasangka buruk kepada Allah. Dan dalam salah satu surat Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ini surat Al-Fatihah 6 ini Allah menceritakan dan supaya Allah mengadab orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam dan neraka jahanam adalah sejajar tempat kembali. Ini dikutuk ya. Ya kan ada bingung, kenapa kok ada climate change seperti ini ya teman-teman ya? Panasnya kan 10 tahun yang lalu sama sekarang beda. Ya nggak, teman-teman nggak? Panas-panas. Antum di rumah, kalau lagi liburan, sekarang panas nggak? Ya, kayak asli sekarang laku keras ya. Kok bisa panas sekali gitu ya. Mungkin kemudian saya perhatikan ya teman-teman ya, mungkin karena itu tadi ya, ketika ya efeknya nih ya, orang kredit riba, motor, mobil, jadi banyak tuh, kan? Banyak kan? Akhirnya asap banyak tuh, kan? Kalau zaman dulu kan susah tuh, kredit mungkin zaman 90 susah kan, yang tertentu. Ya, sekarang kan banyak ribanya tuh, macet, kemudian asap kemana-mana. Akhirnya apa? Efek climate change. Jadi Allah bikin sebab akibat terjadi meskipun nggak tanpa sebab pun juga bisa seperti kaum Ad itu ya. Allah langsung kirim aja atau burung ababil langsung kirim aja nggak ada sebab. Tapi kalau misalnya dari riba ini banyak, kemudian akhirnya jadi apa namanya menjadikan apa? Orang itu punya apa? Punya banyak kendaraan bermotor, kemudian jadinya ke atmosfer dan yang lainnya. Soalnya
secara ini teman-teman ya, secara penelitian terbukti orang-orang yang penghasilannya biasa saja itu mereka kredit itu ternyata nggak cukup satu motor untuk anaknya yang SMP atau SMA punya motor sendiri misalnya. Baca di berita itu. Jadi kenapa kok begitu Pak? Padahal Anda kan rumahnya maaf ya termasuk orang menengah ke bawah. Gak enak. Kasihan nanti teman-temannya punya dia nggak punya. Hanya karena gitu aja. Gak enak gitu. Padahal angkot di Bogor banyak. Nah, ya kan? Ya artinya berarti kan betul-betul ini karena saking mudahnya untuk kredit, kan berarti kredit itu bermasalah nggak ya? Yang ribanya bermasalah ya? Kredit nggak bermasalah, ribanya bermasalah ini. Ribanya ini bermasalah gitu. Allah kasih ya antum bisa lihat aja dari macetnya, capeknya minta ampun, kemudian juga panasnya itu kita gitu rasanya. Ini terus kemudian teman sekalian, oh joget dulu orang joget itu di itu di apa namanya klub malam. Sekarang kayak konser. Ada konser misalnya orang joget-joget. Jadi disco, DJ, apa namanya yang remix itu, ya sekarang konser, bukan sekedar konser. Jadi jogetnya bareng-bareng laki perempuan ya Allah, jilbab itu. Maka ya Allah, ya Allah Taala ya, ya, dangdutan kayak gitu ya, laki perempuan gitu, pakai jilbab juga joget-joget kayak gitu. Ya. Alhamdulillah mendali. Ya, maka ya Allah bikin lah ya, seperti itu susah gitu ya. Ini alhamdulillah mendali. Ya. Kalau antum punya anak laki-laki, anak perempuan harus jaga gitu ya, pergaulannya, ya saudara laki saudara perempuan atau ayah atau ibu yang sudah janda atau sudah duda gitu ya, jaga jaga bahaya itu ya. Jadi alhamdulillah mendali ya. Jadi Allah marahnya ke alam ini. Bisa dulu ya. Alhamdulillah mendali. Maka ya kalau ngeliat itu ngerti juga gitu ya. Karena saya pembahasan dengan tauhid adalah bahwasanya merupakan kewajiban. Nah, tauhid yang baik itu ya kalau dan sempurna kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Dan kalau prasangka buruk kepada Allah ya pertama dengan tauhid yang sempurna. Prasangka buruk apa sih Musin? Sini contohnya, yaitu mereka ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Nah, mereka prasangkanya apa? Oh sudah habis nih Islam nih. Islam habis. Nah, kamu muncul lagi Muhammad, oh, selesai itu. Nah, ini kalau misalnya Pak Fulan yang jadi presiden, habis sudah. Nah, ya, sekarang kan Islam habis waktunya udah. Ya, memang seakan-akan memang ya seakan-akan kalau untuk melihat berita semuanya itu sudah dikondisikan. Ya, dari yudikatifnya, apa namanya, eksekutifnya, dari legislatifnya, semuanya satu gerbong gitu ya, satu gerbong. Karena udah susah deh kalau ya presidennya kayak itu aja deh gitu, nggak akan lagi gitu. Ya, kita nggak tahu ya, Allah yang merencanakan. Yang penting manusia itu berusaha. Aja kalau nggak mampu, yang bukan. Kebanyakan orang merasa nggak buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Antum ngejar ke KRL, antum datang dia pergi, atau di depan pintunya nutup. Wah, kenapa begini? Padahal berkali-kali antum bisa selamat atau masuk duluan. Kadang-kadang gitu orang itu ya, ingatnya saat susahnya saja gitu. Ketika Allah takdirkan dia di KRL itu dia bisa pas masuk KRL, tutup pintunya, dia nggak ingat itu yang banyak itu. Ingatnya waktu ya sekali dua kali ya Allah ini gitu. Ya. Berarti ya kita cari solusi. Jadi ya kita berikutnya ya solusinya ya kita jalannya lebih cepat atau gimana gitu supaya ya pas gitu jamnya gitu ya. Nah, bahkan mereka itu kepada Allah kepada diri sendiri dalam memperhatikan masa ini dan bertobat kepada Allah serta mohon ampun kepadanya. Jadi kita terus ya apapun yang terjadi katakan ya antum ini generasi sandwich. Antum nggak tahu generasi sandwich? Tahu nggak generasi sandwich? Hah? Apa? Oh, begini. Kata Menteri Muhajir ya, Pak Muhajir. Pak Muhajir ini. Antum ini generasi sandwich. Tapi ini sebagian ya. Apa itu sandwich? Atas bawah, antum di tengah-tengah. Antum itu membiayai orang di atas antum,
membiayai orang yang bawa antum. Paham nggak saya? Kalau masih punya orang tua, itu antum biayai mereka. Antum punya anak, antum biayai mereka. Dipencet misalnya. Paham nggak? Ya. Kalau antum sebagai orang tua ya, gitu. Tergencet gitu. Maka maksudnya apa? Ya hidup kata Pak Menteri itu hidup tuh ya berat gitu. Ya, terus bekerja terus sana gitu ya. Nggak boleh ya kerja keras ya siang malam gitu. Maka potensi untuk masalah hubungan dan tauhid ini potensi untuk kadang ngeluh itu sangat besar. Perasaan dari kecil saya nggak pernah istirahat. Ya. Dari kecil orang tua saya galak. Anak saya sekarang masih enak banget anak saya misalnya. Nyantai itu, mereka mintain kasih dan sebagainya. Padahal ya nggak gitu juga sebenarnya ya. Ujian mereka di masa mendatang lebih berat lagi jadi ya berat lagi ya. Ya karena perubahan sangat cepat sekali gitu ya. Google aja pusing ya, Amazon aja pusing menghadapi AI, Nvidia misalnya, artificial intelligence, ya. GPT, chat GPT. Ah, artinya sangat cepat sekali gitu ya. Meta gagal. Orang berpikir, oh, Mark, Mark Zuckerberg dengan prediksi dia teknologi Meta yang maju, enggak ternyata. Artificial intelligence misalnya, malah. Ya. Jadi gitu tuh orang itu. Orang kafirnya bingung gitu ya. Nah, apa yang mengendalikan ini? Ya, apalagi orang muslim, muslim tenang-tenang aja gitu ya. Makan nggak makan selalu kumpul gitu. Ya, gitu. Ngopi yang mana? Udah ngopi belum? Begitu aja. Kalau muslim udah ngopi belum? Obatnya kopi aja gitu. Nggak mau main ngopi aja. Nah ini. Nah, mana ini? Ya. Orang masalah bicara hutang Amerika, sini masih hutang ke ngopi. Aduh. Jadi itu sekarang Assalamualaikum. Tapi ya ada sisi positifnya apa? Jadi orang bodoh itu nggak banyak mikir gitu. Orang pintar nggak banyak mikir itu. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kemarin kemarin kita, jadi kita perlu untuk optimis gitu ya. Kunci selamat dari sifat apa? Sifat berurusan kepada Allah itu apa? Dia harus meyakini bahwasanya Allah itu maha sempurna. Jadi jadi kalau Allah maha sempurna otomatis zatnya sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, termasuk juga hukum-hukumnya sempurna, takdirnya sempurna. Ya. Jadi dengan begitu apa yang Allah tadikan kita percaya gitu ya. Meyakini antara nama Allah seperti Al-Hakim yaitu yang maha bijaksana, tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu dalam alam semesta tanpa perhitungan. Jadi apa yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Cuma kita nggak tahu kadang-kadang. Ya. Jadi kita nggak tahu. Karena teman-teman sekalian, Anda melihat dengan mata kepala sendiri, keponakan Anda meninggal. Keponakan Anda meninggal masih belum menikah. Kecelakaan di hadapan mata anak jengkel kepada dokter misal. Tapi hikmahnya apa gitu? Kita melihat fotonya, Anda melihat fotonya. Kadang ya Allah, usia sedikit. Ya, orang yang sayang gitu. Tapi sebagai seorang yang beriman harus yakin Allah atau ada hikmahnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi memang keadaan itu berbeda-beda tiap orang. Sawang sinawang katanya. Ya. Saling melihat orang itu. Seakan orang lain enak, padahal ya jadi orang yang nggak enak gitu kan. Ya. Maksudnya ya saya pernah dengar ya teman-teman sekalian ya. Ada bos perusahaan dia bilang saya dengar dan telinga saya sendiri dia bilang, Ustaz, saya ini kalau nggak punya agama Islam mungkin saya udah gila gitu ya. Kenapa? Karena punya perusahaan tuh berat sekali. Ini bagi yang peduli ya. Ada bos yang peduli nggak peduli gitu ya. Masalah lain ya nggak peduli. Saya mau pergi umroh aja, mau pegawai hancur silakan. Gitu. Berarti umroh tiap tahun lah. Gitu. Ya. Uh, ya. Tapi ada yang bos yang peduli. Ya. Ada bos yang peduli. Ya, dia sampai ya mikir gitu kalau dia gimana gitu ya. Memberi makan karyawannya dengan baik, memberikan mereka kelayakan itu. Kalau waktu THR dia jual mobilnya gitu. Ya itu saya ngomong bos yang peduli. Kalau peduli mah ya jangan aja gitu ya. Serah mau ke Blaksak kayak urusan saya udah kalian harus bersyukur. Saya kasih tempat kerja misal. Ya gitu. Tapi artinya yang kita lihat enak belum tentu enak gitu. Ya, gitu ya. Tapi intinya adalah teman sekalian, uh, jadi kita
sebagai kaum muslimin ya supaya kita sabar, kita sebagai bawahan nih. Kita ingat sifat Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Gitu ya. Di setiap takdir yang menimpa kita itu ada hikmahnya. Tadi seperti yang Mas Ali sampaikan, di sini ujian dari pasangan hidup yang nggak layak, bertahun-tahun tersiksa, tertekan, ya siang malam gitu ya, di kantor tertekan, di pegawai, jadi pegawai, di rumah tertekan oleh istri, ya. Maka ini tuh Anda mau untuk bersabar, ya artinya dari situ Allah ingin memberikan kita pahala. Dan sabar itu tidak ada hitung-hitungan, namanya fasabirun ajrum bighairi hisab. Jadi orang sabar tuh alasannya tidak ada hitung-hitungannya, gitu ya. Maka ya tapi bukan berarti orang kita membiarkan, sekali lagi kita nggak bisa membiarkan masalah ya, artinya nggak dicari solusinya gitu ya, nggak cari solusinya, ya. Maka kita harus terus cari solusinya, gitu ya. Memperbaiki istri, ya. Gimana caranya memperbaiki istri? Gimana sini? Gimana cara memperbaiki istri? Dulu ya. Ya, banyak caranya ya, tergantung ya. Setiap kita ada obatnya. Ya. Kalau misalnya lapar mata, obatnya apa? Oh, anak lapar mata, obatnya apa? Tahu nggak pernah lapar mata? Ya, semua yang dilihat bully. Apalagi kalau dia hobi TikTok Shop atau hobi Shopee atau yang lainnya. Nah, jadi sedangkan gaji nggak naik, tapi keinginan terus naik gitu kan, keluarga jadi masalah. Obatnya apa? Ya harus diingatkan dengan orang di bawahnya. Dan juga nih, teman-teman, juga kita sebagai suami harus mencontohkan itu ya. Contohkan. Atau nyuruh ibadah, tapi atau misalnya nyuruh kamu kok main HP terus. Kita sendiri main HP terus, sama aja gitu ya. Nggak masuk gitu ya. Saya banding lagi dengan para ulama itu, kok bisa ulama atau kiai itu ya, nggak semuanya sih ya. Ada Nabi Nuh aja, atau ya Nabi Ayub istrinya ya bermasalah, tapi secara umum ya kok bisa kiai istrinya 4 gitu misalnya, anjungan istrinya 4, ustadz istrinya 4, pada saya 1 aja susah minta ampun, gimana 4 misalnya. Padahal biasanya bisa nurut gitu, nggak rame media sosial masalah poligami, tapi nah kenapa gitu? Mungkin ya orang itu dia tahu bad boy itu. Nah, bad boy itu. Dia kan cuek kan? Ya, kamu mau silakan, nggak mau pergi gitu aja. Tapi orang alim nggak? Dia taat kepada Allah, saya taat kepada Allah. Kamu mau silakan, kalau nggak? Biar selesai gitu. Hah? Coba tuh. Ya, ya. Maksudnya kita nggak bicara masalah poligami, tapi semuanya secara khusus gitu ya. Ada kalau di Islam itu bunyai, ada payah, ada bunyai misalnya. Menurutnya, ya. Jadi misalnya istri kiai, kiai kan nggak banyak duitnya, nggak banyak. Ya, secara umum ya ada. Nah, kok bisa nggak? Kalau antum misalnya telat ngasih duit ke istri misalnya, kira-kira ngomong nggak kira-kira istri? Awan, ya, ya, iya. Suami ikhlas, istri ikhlas, tapi sekolahan nggak ikhlas, gitu kan? Ya, soalnya minta duit ya, itu. Ya. Ya gitu. Orang PLN mah nggak ikhlas gitu ya. Antum ikhlas, itu ikhlas nggak bayar, PLN nggak ikhlas. Gitu ya. Mau nggak mau harus jalan itu kan. Makanya kan Nabi Daud itu makan dari tangannya sendiri. Maksudnya intinya kerja orang. Tapi orang juga harus matematika juga harus dijalankan. Intinya teman sekalian, kembali ke bahasan kita. Jadi ketika kita tahu bahwasanya takdir Allah itu punya hikmah, maka itu menjadi obat ketika kita nggak paham. Antum datang ke dokter nih, antum dikasih amoksisilin, antum dikasih Episol, antum dikasih paracetamol. Nah, antum tanya nggak, oh dok ini Episol gunanya apa? Ini ya kemungkinan ya ada sih yang tanya tapi jarang ya. Ya diminum aja sama dia gitu kan, minum sama dia gitu kan. Maksudnya ini kalau tidak tahu Allah punya hikmah pasti. Ya kita, gimana hikmah itu? Ya, kenapa saya sekian tahun gak naik gajinya misalnya? Ya, sudah berusaha ya. Kalau nggak belum berusaha, jangan minta hikmah kepada Allah. Kalau anda belum berusaha, ya harus berusaha dulu gitu ya. Nah, saya gimana bisa mesti berusaha cari sampingan? Ngomong di kantor aja full, Senin sampai Sabtu, pagi sampai siang, mana bisa? Nah,
Jadi ada yang lain gimana caranya? Ya. Apakah bisnis online atau gimana gitu ya, yang sifatnya bisnis lah gitu. Atau memberdayakan istri dan anak untuk bisnis online misalnya. Ya, antum yang jalan, tapi mereka yang ngawasi itunya, ngawasi apa keranjang dan sebagainya. Gitu. Orang kan nggak tahu gitu. Dan ini adalah kita mengetahui hikmah Allah itulah obat untuk semua penyakit itu ya. Berikut ini contoh berapa sikap buruk kepada Allah yang disebutkan Ibnu Qayyim ya. Ini contoh perasaan buruk nih, menyangka bahwa Rasul kaum muslimin akan kalah dari Islam akan sila ini ya. CSIS, kamu tahu CSIS nggak? CSIS, think tank yang lembaga politik CSIS. Oh ini hebat nih CSIS ini, backingnya ini orang-orang kaya-kaya, Cina-Cina misalnya. Islam habis sudah ini tahun 2024 misalnya. Nggak bisa. Iya. Jadi kita nggak bisa gitu ya. Emang sekali lagi itu matematika manusia. Tapi ya kita yang penting kita menunjukkan usaha aja gitu. Seperti Maryam, atau sekarang posisinya seperti Maryam nih. Eksekutif, legislatif, yudikatif, satu gerbong. Maryam itu apa yang dilakukan Maryam? Dia hamil, dia disuruh oleh Allah apa? Menggerakkan kurma. Wa huzzi ilaiki bijidin nakhli tusaqit alaiki rutaban janiyah. Masjid semuanya dia seperti kita ya, kita berusaha berdoa. Seperti apa? Ya Maryam itu menggerakkan, ya secara logika nggak bisa gitu. Secara logika nggak bisa. Tapi kan Allah ingin melihat kita usaha gitu ya. Gitu. Antum usahanya apa nih? Di media sosial. Antum jangan kalah sama buzzer misalnya. Buzzer ya. Dengan itu buzzer tuh dosa yang besar tuh buzzer tuh ya. Kesyirikan akan nunggu selama-lamanya. Menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia untuk minta pertanggungjawaban. Nah, itu benar-benar ya. Disebut orang ateis dan lainnya. Kalau seorang diberikan kesusahan, maka ia berkata, mengapa Allah membuat saya susah? Nah, pertanyaan juga sama. Mengapa Allah bikin saya susah gitu lah. Sudah tanggal tua, motor mogok tengah jalan, dorong, panas. Kenapa kok begini? Padahal kan saya orang baik nih. Kenapa orang-orang yang LGBT gitu malah sukses dengan produknya Pelani gitu. Itu. Coldplay ya namanya. Ini misalnya campaign LGBT kok malah kaya gitu ya. Kenapa seperti itu? Kaya seperti yang agak ya mungkin kadang-kadang orang berpikir gitu ya. Atau hitung berapa misalnya. Atau tahu misalnya satu orang di anggota band yang Indonesia saja satu kali manggung bisa sampai 150 juta. Padahal berapa jam tuh? 10 juta. Ya. Usin saya sebulan berapa persekiannya gitu. Sudah capek siang malam gitu ya. Tersiksa lahir batin gitu. Di rumah juga susah gitu. Kalau istirahat ya udah. Masa ini membandingkan ini orang cuma sekian jam dapat 10 juta itu dia hidup hidup apa namanya bebas, free sex dan sebagainya. Ya, gitu. Ya. Makanya kan orang kadang mikir gitu ya Allah kok amat gitu jadi orang baik gitu. 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 Ya. Mikir. Maka sini kadang-kadang itu setan masuk dari situ ya maksudnya tontonnya. Kemudian menyangka bahwasanya Allah tidak membalas kebaikan seorang baik dunia maupun akhirat. Kemudian pasangan seorang jika yang meninggalkan suatu buruk. Nah ini, kalau kita tinggalkan suatu buruk karena Allah, kita kok nggak dibalas-balas sama Allah nih. Saya nggak ngerokok, saya nggak main narkoba, kok nggak ada efek yang bagusnya buat saya. Jadi kan katanya kalau meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti. Itu, ya. Saya nggak berzina, saya nggak open BO. Kenapa ya? Kok begini-begini aja gitu. Harusnya kan saya nggak open BO, istri saya taat misalnya. Nggak taat gitu. Saya gitu. Nah ini ada suatu hal yang memang kita nggak tahu gitu ya. Ya Allah uji dari situ. Ya. Kemudian menyangka bahwa Allah akan menolak amal baik seseorang tanpa sebab. Ini juga sangat buruk.
Kemudian Allah tidak menerima taubat orang yang bersungguh-sungguh. Jadi ini juga nih, yang poin 10, kita nggak boleh menghukumi orang yang jahat ya. Oh kamu, ini orang jahat banget nih ya. Corong kemaksiatan, corong dosa. Tapi kita berpikir dia nggak akan masuk surga lah. Itu nggak bisa ya. Kita hanya bisa berdakwah, gitu ya. Kita katakan dia sekarang di apa namanya di media, katakan seperti apa ya, Abu Janda misalnya. Gitu. Abu Janda misalnya. Kayaknya nggak bisa masuk surga tuh Abu Janda tuh. Maksudnya nggak akan. Ya kita tetap jengkel ya. Tapi menghukumi dia masuk, memastikan dia masuk neraka susah gitu, nggak bisa. Ya. Tapi jengkel ya wajar gitu jengkel. Bahkan sebagai termasuk kecemburuan terhadap agama gitu. Abu Janda, Denny Siregar, siapa lagi itu, Islam Bahrawi dan Ade Armando, ya, ya kita dalam bentuk manusia, ya. Nah, jadi yang apa namanya suka mempermainkan Islam. Tapi ya kita nggak bisa menghukumi gitu ya. Kalau dia tobat ya gimana lagi gitu ya. Tapi antum jangan diam aja gitu ya. Kalau memang antum punya apa namanya koneksi, ngomong gitu ke, ingetin tuh Islam Bahrawi. Dan saya pernah ketemu kan kemarin tuh dari di Mekah sama Islam Bahrawi itu. Merokok gitu terus dia ngerokok deket hotel Zam-Zam. Kan sama itu kata security-nya, ya Allah, Allah hinakan dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Indonesia mungkin dia, wah, ya dimuliakan. Tapi di sana ya orang biasa gitu ya. Ya. Nggak boleh ngerokok sembarangan. Ya. Orang Indonesia gitu. Ya. Jengkel sebenarnya. Tapi gimana lagi? Kita, kalau dipukul dia akan keluar-keluar. Oh ini apa namanya kaum apa kaum radikal nih. Ya. Orangnya kecil gitu ya. Tendang habis dia kan itu kan. Tapi ya itu sengaja momen apa namanya playing victim itu kayak gitu orang-orang atau liberal. Ya. Nah, jadi kita berbicara masalah takdir ya teman-teman sekalian. Iman pada takdir termasuk rukun iman. Takdir secara bahasa penentuan perencanaan secara ini sudah kita bahas ya. Ada marotipnya. Pertama kita iman Allah mengetahui, beriman Allah menuliskan segala sesuatu, beriman Allah itu menciptakan semuanya, ya. Beriman bahwasanya Allah itu jadi semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum duduk di sini nih, antum dalam keadaan Allah uji sakit, ini udah Allah takdirkan gitu ya. Kalau ada tanya, masing-masing ada sakit sekarang. Ya sakit yang mungkin kadang-kadang terjadi, mungkin ya kadang-kadang misalnya lagi capek, kumat, mungkin nggak pusing misalnya. Ada ya hampir kita. Itu Nabi Nuh hidup 950 tahun. Kemungkinan badannya itu sehat nggak kira-kira? 150 tahun. Ya ada kemungkinan sehat atau enggak? Tapi dari sisi fisik kayaknya lebih kuat. Kayaknya ya. Lebih kuat dalam artian bagaimana? Kan bisa bertahan sekian lama. Gitu ya. Bisa bertahan sekian lama. Bukan yang sering sakit-sakitan. Ya. Sekarang pertanyaan ini. Kenapa Allah menghendaki yang sekarang ini pendek usianya, yang dulu panjang? Nah, kenapa? Hah? Ya. Kenapa umat Muhammad pendek misalnya usianya? Ya, dengan menggunakan teknologi. Iya, intinya adalah memang ada orang menganalisis, oh, ini gara-gara makan micin misalnya, generasi micin dan MSG misalnya. Ya itu salah satu Allah takdirkan begitu sebab. Tapi ini kan sebab yang Allah takdirkan. Orang dulu alami, katakan ya, logikanya gitu ya. Logikanya gitu, alami. Ya. Maka orang dulu ya nggak ada polusi, nggak ada, maka usianya panjang. Jadi bukannya itu, memang bukan sekedar alam yang bikin, Allah yang menghendaki. Ada hikmah di situ. Cuma hikmah itu kadang kita tahu, kadang nggak tahu. Makanya kan kemarin tuh kalau untuk usianya panjang, mana ada orang Inggris itu yang usianya panjang itu katanya 100 tahun ke atas ya masih hidup.
itu katanya apa? Minum anggur sama hubungan suami istri. Usia 100 tahun lebih loh ya perempuan. Nah, jadi itu berarti memang Allah ketika kenapa Nabi itu makanya kan betul kan? Kenapa Nabi ngomong perempuan tuh nggak boleh menolak keinginan suaminya meskipun dia berada di dapur misalnya sedang masak misalnya. Ada hikmah yang Allah inginkan begitu apa? Sehat badan suaminya, sehat badan. Tapi dia enggak. Nah, makanya suami-suami cepat mati gitu kan. Karena istrinya, karena istrinya nggak mau gitu, suka nggak mau gitu. Nah, nah itu kalau ya itu teorinya begitu. Ya secara kedokteran begitu. Nah jadi semuanya tapi takdir itu Allah yang kalau kalau istri antum nggak mau, antum bilang itu, antum pengen, kamu pengen saya mati cepat gitu. Nah, berikut kaitan takdir. Takdir itu rahasia Allah ya. Kita nggak tahu. Makanya kan ketika Mbak Yu itu mentakdirkan, meramalkan yang jadi presiden. Tahu Mbak Yu ya, mati katanya. Presiden Fulan misalnya, atau Deni Darko, presiden Fulan. Nah, ya kita nggak bisa takdir ya. Allah yang tahu gitu ya. Maka nggak, itu makanya kan bahaya itu, tuang sihir, tuang ramal tuh. Atau jangan suka baca gitu-gitu ya teman-teman ya. Itu nanti awalnya tersambar. Oh iya, benar, jangan-jangan benar, jangan benar. Yang jadi si apa namanya si Uban misalnya. Gitu. Ya, ramalan si Uban misalnya. Gitu ya. Jadi harus kita yakin bahwa Allah itu rahasia. Kemampuan akal terbatas. Jadi kita nggak bisa menganalisis semuanya gitu ya. Berdasarkan Allah SWT. Semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di baliknya. Bahwa iman kepada Allah adalah husnudon kepada Allah. Sabar tatkala mendapatkan musibah. Menjadikan tidak sombong. Dan kalau orang kaya, itu jangan sombong. Kenapa? Karena Allah takdirkan. Kalau nggak Allah takdirkan, nggak mungkin kamu kaya gitu. Betul kan? Ya, jadi ya, bagus bagi orang kaya nih. Jadi nggak sombong juga dan juga nggak pelit gitu. Karena orang pelit kenapa? Karena mikir ini hasil hasil capek saya gitu. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu. Maka kalau takdirkan ya kasih lah gitu orang-orang itu. Pegawai itu apa? Jangan sampai ke pegawai itu punya kasbon berjuta-juta gitu. Nggak diputihkan gitu. Padahal dia Masya Allah gitu. Ya, itu kalau pegawainya kan kasbonnya karena apa sesuatu yang kebutuhan pokok. Tapi kalau pegawainya nggak benar juga, kayak kredit motor, ya dia tahu gajinya kecil, kredit motornya gede-gede, ya itu salah dia sendiri gitu ya. Nah, kemudian qanaat terhadap Allah apa yang Allah berikan ya dari rezeki ya. Kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok menyimpang dalam masalah takdir ini ada Qadariyah, ada apa namanya Jabariyah yang non ekstrim ya. Allah tidak menghendaki keburukan karena Allah tidak mencintainya. Jadi Qadariyah itu intinya adalah manusia itu punya apa namanya kemampuan mengendalikan hidupnya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Jabariyah, jadi ya manusia itu terpaksa semuanya. Kita semua di sini paksa. Ya, antum jadi orang Indonesia, ya terpaksa. Kenapa nggak jadi orang Qatar misalnya, yang dapat gaji tiap bulan meskipun nongkrong kaki misalnya. Ya. Kenapa jadi ya? Kenapa jadi dilahirkan di Indonesia gitu? Ya itu udah Allah takdirkan begitu. Ya. Cuma itu kalau dari yang enggak, gitu. Sebaliknya gitu ya. Nggak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Allah ada, cuma campur tangannya nggak ada supaya apa? Ya menghindarkan Allah dari semacam apa? Semacam sifat memaksa hambanya. Gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Inti penyelesaian Qadariyah mengingkari Allah tahu. Jadi Allah nggak tahu nih siapa yang jadi presiden tahun 2024 nih. Ya. Allah nggak tahu. Ya. Salah sama para peramal gitu ya. Jadi meyakini bahwa setiap hamba adalah pencipta bagi perbuatan masing-masing. Ya. Jadi ada dua pendapat ya.
Ada dua jenis Qadariyah. Yang pertama, mereka mengkafirkan Qadariyah asli yang ekstrim, yang mengingkari bahwasanya Allah tahu. Jadi ini ada ekstrim nih ya, mengatakan Allah nggak tahu masa depan. Ya. Namun ulama tidak mengkafirkan Qadariyah yang baru. Allah tahu ya, Qadariyah yang baru bedanya apa dengan yang lama? Kalau yang baru ini mereka menyatakan Allah tahu, gitu ya. Ya. Tapi Allah nggak mentakdirkan perbuatan kamu. Makanya kan yang dikafirkan adalah yang eh, dari asli yang ekstrem ini ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan demi zat ya, yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu ia infakkan jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Jadi memang kita nggak bisa lepas dari takdir ya, teman-teman sekalian. Artinya iman kepada takdir adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak percaya takdir itu kalau dia bersedekah sebesar gunung Uhud ya nggak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik ya. Banyak nggak gunung Uhud tuh? Emas sebenarnya gunung Uhud. Besar nggak? Besar ya. Atau udah pernah gunung Uhud ya? Belum. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman sekalian ya atau bisa haji dan umrah. Gunung Uhud itu adalah gunung yang bukan satu satu aja, bukan satu gunung itu, tapi apa namanya? Iya, jumlah gunung itu ya berjajar gitu ya. Ya. Nabi mengatakan Jabal Uhud, Uhud Jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintai dia. Itu kan besar. Kalau emas segede gitu, Freeport nggak tahu Freeport segede itu kalau dikumpulkan dari dulu sampai sekarang ya. Hasil Freeport. Sedekahkan sama orang itu akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak beriman pada takdir. Apalagi kalau sedekahnya masih sedikit gitu ya. Betul orang liberal itu ya. Tuh, nanti kita jawab adzan kita di sini ya. Ubaidah bin Samit berwasiat kepada putranya Al-Walid untuk beriman kepada takdir. Baik ataupun buruk dan menjalankan kepada apa yang dihasilkan dengan beriman kepada takdir berupa buah yang bagus dan hasil yang baik di dunia dan akhirat. Kalau orang mengingkari takdir, kata beliau, akan ada keburukan dan bencana di dunia dan akhirat. Ya, ini sudah kita bahas ya dulu ya, bentar ya. Pembahasan berikutnya adalah masalah kolam, pena. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, al-qalam, kemudian berfirman tulislah, gitu ya. Di sini sebutkan, Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala mentakdirkan seluruh takdir sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Dan ars Allah di atas ars. Ars Allah di atas air. Dapat difahami dari hadis bahwa takdir terjadi setelah penciptaan ars dan takdir terjadi ketika Allah menciptakan kolam. Ya. Jadi sebelum ada kolam, ya, ini difahami ya, takdirnya belum dituliskan. Gitu ya. Makhluk Allah yang paling pertama kali Allah ciptakan ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan pena, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan ars. Pendapat terkuat adalah yang dikatakan pertama adalah ars. Ya. Itu apa? Ya ada yang mengatakan singgasana ya. Padahal ya tidak ada yang mengatakan juga tetap menyebutnya sebagai ars gitu ya. Dan yang terakhir setelah itu teman-teman sekalian, ada keraguan tentang diriku tentang masalah takdir, maka berikan info kepadaku tentang hadis. Semoga dengan hadis tersebut Allah menghilangkan keraguan masalah takdir ini. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, seandainya Allah mengadab penduduk langit dan bumi, maka dia akan mengadab dan tidaklah mendolimi mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah lebih baik bagi mereka dibandingkan amal-amal mereka. Dan seandainya kami menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sampai kamu beriman kepada Qadar. Dan kamu yakin bahwa apa yang ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedang kalau kamu mati dalam keadaan tidak meyakini hal ini, maka pasti kamu akan masuk neraka. Jadi teman sekalian, tapi yang salah paham ya, melihat hadis ini seakan-akan
Semua ditakdirkan, ya sudah kita jalani saja. Nggak bisa gitu, kita harus berusaha maksimal. Berusaha maksimal sampai apa? Ya kita menjemput. Contohnya apa? Nabi memberikan contoh surat perang Ahzab, perang Khandaq, bikin parit. Itu kan usaha dulu tuh. Jadi nggak langsung nyerang, padahal usaha dulu. Ya, menyiapkan perbekalan yang meskipun secara logika nggak masuk akal. Masuk akal tapi susah. Sepertiga, kalau masih perang Badar nih, jumlahnya kan sepertiga. Gimana bisa menang itu? 300 orang lawan 1000. Ya, tapi usaha dulu gitu. Kalau kecil kemungkinan kan usaha dulu. Antum nih bisnis kue dengan sekian banyak atau pentol, apa sih pentol? Bakso. Sekian banyak saingan, gimana bisa menang? Antum tahu nggak nih orang Madura, warung sembako Madura, tahu nggak? Orang Madura kan biasanya dia di Jakarta, di Bogor, dia bikin warung sembako. Kan biasanya yang menguasai sembako seperti orang Aceh, Madura, Cina, yang sembako tuh, Medan, jalan. Apa? Bahkan orang Madura dia sengaja bikin yang dekat dengan Alfamart Indomaret. Karena mengambil sisi positif ketika mereka nggak dapat di sana, lalu sini. Kemudian usaha mereka apa misalnya? Mereka katakan 24 jam mereka buka. Bahkan mereka mengatakan kalau ini kiamat baru tutup katanya. Artinya orang itu usaha dulu, meskipun saingannya berat, Alfamart, Indomaret di mana-mana, tapi orang tuh usaha dulu gitu. Kalau kiamat, iya, kalau orang itu tutup kalau kiamat juga kan gitu. Orang-orang ya, itu contoh ya teman-teman sekalian. Ya, contoh. Jadi ini mungkin ya teman-teman sekalian, semoga Allah mudahkan apa namanya? Bentar. Jadi istilahnya kita ini ya berusaha dulu gitu ya. Anak kita yang nakal juga gimana caranya supaya baik, ya kita usaha dulu gitu. Mau diruqyah, mau dipijit, mau di apa, yang penting ya. Jadi pijit tuh otaknya tuh. Malahnya ya, logis berpikir ya. Susah belajar gitu ya. Ya, nggak semangat belajar padahal di sini susah ya. Cari duit susah. Di sekolah dia susah belajar susah. Kita harus usaha dulu anak tuh gimana caranya. Antum sudah nggak ruqyah nggak tiap malam misalnya. Anak tuh ya. Antum pegang kepalanya setiap malam gitu ya. Jadi antum usap-usap itu, antum didik gitu ya. Semoga dia sadar gitu ya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Dan ya ini momen ya Allah melihat kita pastinya. Kita hanya tinggal di suatu waktu tahun 2023 sebenarnya ya. Tahun 2030, tahun 2045 kita nggak tahu masih dua atau nggak. Tapi kita seperti katakan tadi, kita bertempat di sini sekarang. Kalau ahli fisika mengatakan ada space and time. Kita hanya menempati space and time di sini di Bogor tahun 2023. Kita kan pergi sebagaimana orang dulu juga pergi. Ya, orang dulu menderita, kita juga menderita biasa saja. Orang mendapatkan nikmat, kita juga mendapatkan nikmat. Tapi Allah tetap ada. Allah dari dulu sampai sekarang tetap ada dan akan ada seterusnya. Dan Allah Maha Kuasa. Maka sekarang Allah melihat kita tinggal minta kepada Allah ya. Kita berdoa ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka Allahumma sa'immatana wa la tawar ya Allah perbaikilah para wali kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah. Allahumma sa'immatana wa la tawar ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami ya Allah, perbaikilah para pemimpin. Dan jangan jadikan orang dolim sebagai pemimpin kami ya Allah, dan jangan jadikan orang dolim sebagai pemimpin kami ya Allah. Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang banyak dan barokah. Berikan kepada kami yang banyak dan barokah ya Allah. Kau Maha Kuasa. Kau Maha Kuasa ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafar, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqna. Waidat yang memberi rezeki, berikan rezeki kepada kami. Ya Syafi, waidat yang memberikan kesembuhan. Ishfina, ishfi ahilatana, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah keluarga kami ya Allah. Kau Maha Kuasa. Wajar Allah syaitan takul kun fayakun ya Allah, bila kamu ingin sesuatu maka tinggal katakan kun fayakun. Ya Allah, balaslah orang dolim yang telah menghancurkan Islam di negara kami ya Allah. Balaslah orang dolim yang membuat Islam di negara kami ya Allah. Berikanlah kami keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ya Allah. Berikanlah kami keluarga sakinah mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, kakek nenek kami telah mendahului kami, kami.
berikanlah mereka tempat terbaik, ya Allah, berikanlah mereka tempat terbaik, ya Allah, masukkanlah mereka ke surga tanpa hisab dan adab. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.